Kemarin sudah kita bagi tentang majaz. Secara langsung itu terbagi kepada al-isti'arah. Nah, pembagian ini berhubung dengan alaqah. Ya, jadi ini dibagi dua karena ada unsur alaqahnya. Manakala ya alaqahnya itu nanti musyabahah, itu namanya isti'arah. Ya, kalau yang ghairu musyabahah, nah itu jadinya adalah majaz mursal. Kita ambil saja sebagai cuplikannya, misalnya ra'aitu bahran fi baiti. Nah, kemarin ada al-bahru, jitu ilal bahri, ya fa atoni ad-darahim. Nah, sama saja seperti itu. Ra'aitu bahran fi baitihi, saya melihat laut di rumahnya. Yang dimaksudkan dengan laut di rumahnya adalah orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan. Nah, kalau yang ghairu musyabahah ini agak sulit memang, karena harus mengenal bahasanya baik-baik, terutama bahasa Arabnya, ya. Kalau ini nggak dipahami bahasa Arabnya baik-baik, wah itu agak sulit. Saya ingin mencontohkan dulu dengan bahasa Indonesia, ya. Misalnya ada ungkapan minum berapa gelas. Kenapa yang ditanyakan bukan minum berapa air? Ya, yang ditanya adalah minum berapa gelas. Kita minum gelasnya atau minum airnya? Ya. Tapi yang ditanyakan adalah gelasnya. Ya. Pertanyaan yang berikutnya sama, ya. Makan berapa piring misalnya, ya kan? Terus misalnya masak nasi. Nah, ini yang dimasak apa? Beras. Tapi orang selalu mengungkapkannya masak nasi. Nah, ini ya seperti ini. Kalau seandainya kita ambil satu nih nasi, ya nasi, yang dimaksud adalah apa tadi? Beras. Nah, apakah beras itu seperti nasi misalnya? Kalau kita ambil misalnya bahran, ya al-jud kal bahri misalnya. Kalau kita kembalikan ke asalnya nih, ya al-judu kal bahri. Dermawan bagaikan laut. Nah, maka lautnya kita ambil. Ra'aitu bahran fi baitihi misalnya, ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita mengatakan masak nasi, yang dimaksud adalah beras. Apakah beras itu sama seperti nasi? Ya, kan tidak, ya kan? Terus keempat, angkat jemuran. Kita kan biasa begitu kan ya? Yang dimaksud dengan angkat jemuran adalah apa? Ya, kita bilang baju aja juga salah juga. Karena selain baju juga ada, ya kan? Ya macam-macam lah yang dijemur gitu misalnya, ya kan? Kata jemuran yang dimaksud ini biasanya apa nih? Terus kalau tempat jemurnya namanya apa? Jemuran. Iya, kita bilang jemuran juga. Jadi itu yang kalau seandainya di rumah bapak ibu udah pakai yang udah bagus sekali, itu yang stainless, ya kan? Itu kan namanya jemuran juga kan, kita bilang. Iya, jemuran. Terus kalau seandainya kita menjemur pakaian, kita bilang itu jemuran juga kan? Iya, jemuran juga. Jadi yang mana tuh yang yang kita bilang, ya kita mau bilang apa namanya, besinya atau bajunya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ya contoh daripada majaz mursal yang memang tidak ada bentuk persamaan begitu, ya. Kalau beras seperti nasi ini agak miring-miring dikit, agak mendekati. Tapi kalau kita makan nasi, ya kita makan nasi, kita tanya makan berapa piring, yang dimaksudkan berapa banyak makan nasinya kan, ya? Nah, sekarang piring sama nasi ada nggak kesamaannya? Enggak, ya kan? Yang dimaksudkan ini sebenarnya hanya tempat doang, ya kan? Tempat yang di dalamnya ada nasi, nah itu kita sebut berapa piring gitu. Terus nomor 5, ungkapannya, ya misalnya sudah makan nasi, dari sini nih, sudah makan
Pertanyaannya misalnya sudah makan nasi. Sudah makan nasi? Nah, jawabannya sudah atau belum itu nggak jadi masalah. Tapi pertanyaannya adalah apakah orang kalau makan nasi memang betul-betul nasi doang gitu? Nah, ya. Ada sayurnya mungkin, ada ikan, ada tempe, ada apa segala macam. Ya. Jadi yang kayak gini berarti ya disebut yang besarnya, yang kecil-kecilnya seolah yang nggak pokoknya seolah gitu. Ini yang disebut yang pokoknya yang makan nasi. Berarti sayurnya, lauk pauknya, mungkin kalau di rumah ada emping, ada tempe, ada ikan, itu nggak disebut ya. Maka disebut sebagian, ya disebut sebagian itu nasi. Tapi dimaksudkan untuk semuanya, semua yang menjadi apa? Menjadi temannya nasi lah, bahasa gitu ya. Menjadi temannya nasi yang memang menjadi lauk pauknya nasi itu dimakan. Tapi nggak ada orang yang kalau bertanya udah makan tempe. Nah, itu kan sebenarnya tempe itu hanya lauk saja. Nah, jadi orang bertanya sudah makan nasi, padahal yang dimaksud keseluruhannya gitu. Nah, yang kayak begitu itu kan ya sudah menjadi umum bahwa setiap kali orang itu makan nasi pasti ada lauk pauknya. Berarti disebut yang umumnya, yang besarnya atau sebagiannya, ya yang lainnya nggak disebut sebagian untuk semua gitu. Baik, kita masuk ke pembagian isti'arah berikutnya. Nanti isti'arah ini juga panjang pembahasannya, ya bisa dilihat dari segi musyabbah dan musyabbah bihnya, ya. Ada juga dilihat dari segi adat tasbihnya, ya. Ini mohon dipahami baik-baik nih, jangan sampai nanti apa namanya keder gitu, karena namanya banyak banget soalnya. Baik, coba dilihat, kita mulai halaman 75 ya. Ini akan kaitannya dengan alaqah ya. Baik, yang pertama ya terkait dengan alaqah ini ada isti'arah yang disebut dengan isti'arah tasrihiyah dan makniyah ya. Isti'arahnya sih yang udah kita pelajari tentu juga tuh kemarin. Misalnya kemarin kita bilang ra'aitu asadan yakhtubu, misalnya ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Ya, itu kan bentuk isti'arah tuh ya. Nah, cuman nanti dilihat dari sisi bentuk kata yang diambil itu dari musyabbah atau musyabbah bih gitu ya. Sumber ininya, sumber isti'arahnya gitu. Nah, perhatikan dulu ini. Proses awal Zaidun kal asad fi syaja'ati. Nah, sekarang ya, kata al-asad itu kita jadikan pokok kalimat baru untuk membuat isti'arah. Misalnya ra'aitu asadan yaktubu 'alal minbar. Saya melihat singa ya berpidato di atas mimbar. Nah, ini kan udah kalimat yang sebenarnya udah nggak logis nih kalau gini ya, udah tidak memungkinkan. Masa ada singa berpidato di atas mimbar, itu nggak mungkin. Nah, jadi kata itu asadan yaktubu ala mimbar. Sekarang ini akan jadi masalah nih dalam hal proses penamaannya ya. Nah, dilihat dari segi mananya, dari sini dulu nih, ya. Ketika di sini dibuat, ya, posisi asad nih adalah dilihat dari tasbihnya, Zaidun adalah musyabbah, ya. Terus asad adalah musyabbah bi. Nah, ini akan berpengaruh tuh dari segi namanya, ya. Ketika sekarang al-asad yang ada di susunan kalimat ini posisinya adalah musyabbah bih, nah nanti ada nama khusus untuk isti'arah yang sedemikian itu ya. Nah, atau nanti ada isti'arah
ya, yang menggunakan musyabahnya, menggunakan zaidunnya misalnya, ya. Nah, itu juga nanti akan ada juga ya nama khusus untuk itu, ya. Coba kita lihat dulu di sini. Isti'arah secara harfiah artinya meminjam, ya, atau pinjaman. Artinya jika ada sesuatu kata digunakan bukan untuk arti sebenarnya, akan tetapi untuk makna lain yang relevan, maka kata itu disebut dengan isti'arah, ya, pinjaman. Kira-kira tuh asadan tuh. Asadan itu namanya meminjam kata yang bukan, ya, sesuai peruntukannya gitu, ya. Kok menggunakan kata asas gitu, padahal yang dimaksud apa tuh? Zaidun gitu, tapi digunakan asas, ya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa isti'arah dalam istilah balaghah adalah majaz yang alaqahnya musyabahah. Namun perlu dikemukakan bahwa dalam balaghah dijumpai juga definisi lain tentang isti'arah, yaitu al-isti'arah hiya tashbihun udhifa ahadu tarafaihi. Isti'arah adalah tasbih yang dibuang salah satu daripada dua sisi. Dua sisi yang dimaksud itu adalah, ya, dua tepinya itu adalah maksudnya itu musyabah dan musyabah bih, ya. Jadi ini yang disebut dengan musyabah terus plus musyabah bih, ini dalam bahasa balaghah disebut dengan tarafain. Tarafain, ya, dua tepi. Karena tadi di buku kita ada apa namanya idofah, maka disebut dengan tarafaihi. Ini idofah, jadi duanya dibuang, ya. Jadi isti'arah selain tadi kita sebut sebagai penggunaan kata bukan pada tempatnya, satu, juga didefinisikan juga isti'arah itu adalah menggunakan, ya, susunan kalimat yang menggunakan tasbih gitu. Tapi di dalam tasbih kan ada dua unsur utama, ya, ada musyabah dan ada musyabah bih. Nah, untuk isti'arah salah satunya yang dipakai. Boleh nanti musyabah, boleh juga nanti musyabah bih gitu, ya. Nah, tapi nanti tentunya yang banyak biasanya adalah yang umumnya itu musyabah bih yang dipakai. Tapi bisa jadi nanti musyabah juga ada juga, tapi yang banyak memang adalah musyabah bih, ya. Nah, jadi dengan kata lain kalau begitu isti'arah, ya, isti'arah itu majaz yang alaqahnya musyabahah. Itu juga definisi juga tuh, ya. Terus yang kedua, isti'arah adalah, ya, tasbih yang menggunakan salah satu daripada dua unsur tasbihnya, yaitu musyabah atau musyabah bih. Jadi isti'arah itu adalah tasbih, tapi yang digunakan hanya salah satunya saja. Boleh musyabah, boleh musyabah bih gitu, ya. Nah, nanti tinggal kita lihat nanti mana yang digunakan, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi ini definisi ini boleh juga dipakai. Jadi tadi kalau kita katakan apakah isti'arah? Isti'arah adalah, ya, majaz lughawi yang alaqahnya musyabahah. Itu satu, ya. Musyabahah itu berarti ada sisi tasbih, ada sisi persamaan. Yang kedua, boleh juga isti'arah kita katakan adalah tasbih yang salah satu dua unsur utamanya dibuang, yaitu musyabah atau musyabah bih, ya. Boleh satu digunakan, boleh gunakan musyabah, boleh juga menggunakan musyabah bih itu. Nah, kita lihat contohnya. Khatabal asadu ala mimbar. Ya, khatabal asadu ala mimbar. Singa itu berpidato di atas mimbar. Itu makna letter luck itu begitu tuh, ya. Makna kata per katanya, berpidato singa, ya, di atas mimbar. Kata majazi adalah kata yang digunakan bukan pada tempatnya, ya. Kata yang digunakan bukan pada tempatnya yang terdapat pada contoh di atas adalah singa, ya. Sebab singa sebenarnya tidak bisa berpidato. Nah, kalau gitu siapa yang dimaksud dengan singa tadi? Ya, tidak lain adalah khatib, yaitu orang yang pandai berceramah, tuh khatib. Sebab yang bisa berpidato adalah seorang khatib. Alaqahnya, ya, sama-sama berani.
Ya, maksudnya antara singa dan khatib memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berani. Jadi udah ada persamaan sebelumnya tuh. Al khatib kal asad. Kalau di sini kita bikin Zaidun kal asad gitu ya. Kalau khatib kan itu sebenarnya apa sih, jabatan ya? Iya, kan ada orangnya kan mestinya gitu ya. Saya sih lebih suka kalau seandainya lebih baik disebut orang aja gitu, jangan jabatannya. Nah, jadi kalau gitu alaqah antara al-asad ya dengan al-khatib ya, itu adalah sama-sama berani. Ya, ada titik temu antara khatib dan asad, yaitu berani. Terus qarina. Ya, qarina itu kata yang menjadikan kata al-asad nggak boleh diartikan singa. Ya, kata yang ada pada susunan khotobal asadu ala mimbar yang menjadikan kata al-asad nggak boleh diartikan singa. Nah, ya itu namanya disebut dengan qarina. Mana qarinah pada kata khotobal asadu ala mimbar? Ya, itu adalah dimaksud dipilih adalah berpidato. Ya, maksudnya apa? Karena ada kata berpidato, maka kata al-asad mesti ini ya. Kata al-asad yang tertulis atau kata singa juga boleh, tidak dimaksudkan singa yang sebenarnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan singa dalam contoh di atas adalah khatib, ya, menceramah. Dengan demikian ya, berpidato disebut qarina. Berpidato tuh yaktubu atau khotobah mengalihkan gitu. Ya, khotobah itu mengalihkan kata al-asad yang harusnya diartikan singa, ya, itu harus diartikan kepada yang lain yang memang cocok, yang memang tepat begitu, ya. Karena kalau diartikan singa dengan apa adanya, ya nanti nggak logis jadinya, ya. Kalimat singa itu berpidato di atas mimbar disebut dengan majaz yang alaqahnya musyabahah, ya. Disebut dengan musyabahah karena ada persamaan tuh, ya, ada tasbih terlebih dahulu. Karena alaqahnya musyabahah, maka khotobal asad ala mimbar disebut dengan isti'arah namanya, ya. Jadi majaz yang alaqahnya musyabahah disebut dengan isti'arah gitu. Maksudnya musyabahah ada terlebih dahulu proses tasbih gitu, ya. Terlebih dahulu sebelum muncul khotobal asad ala mimbar sudah ada tasbih terlebih dahulu, sudah ada bentuk sistem persamaan terlebih dahulu. Enggak tiba-tiba muncul kata al-asad gitu, ya. Ada proses dibikin tasbih. Contohnya misalnya seperti itu, Zaidun kal asad. Nah, yang diambil al-asadnya gitu. Nah, itu namanya musyabahah, itu namanya, ya. Ada proses tasbih namanya, ya. Nah, majaz yang di dalamnya ada proses tasbih maka dinamakan isti'arah, ya. Dengan demikian yang dimaksud dengan isti'arah secara harfiah artinya pinjaman, ya. Jadi meminjam kata, ya, meminjam suatu kata, ya, untuk diartikan ke tempat, ke arti yang lain. Isti'arah disebut juga tasbih yang dibuang salah satu dua tepinya. Udah di atas sudah ada, ya. Al-isti'arah tasbihun udhifa ahadu tarafaihi. Kan ada musyabah dan ada musyabah bih, ya. Tuh, tasbih tuh. Tasbih itu pasti ada musyabah dan ada musyabah bih. Itu rukun utamanya itu. Unsur utama tasbih adalah musyabah dan musyabah bih. Ada tasbih dan wajah syibih itu boleh dihilangkan. Ya, boleh dihilangkan. Nanti pada tasbih balik tuh udah kita temukan tuh bahwa, ya, tidak diperlukan lagi adanya ada tasbih dan wajah syibih, ya. Nah, sekarang apa kalau gitu maksud khotobal asadu ala mimbar? Singa itu berpidato di atas mimbar. Asal tasbihnya adalah khotoba al khotibu kal asadi alal mimbar. Nah, nih
Bapak Ibu garis bawahi, coba kata-kata al-khatibu kal asadi, tolong tuh garis bawahi. Al-khatibu kal asadi itu sumber utamanya tuh, ya. Sumber utama dalam proses pembuatan isti'arah itu tasbih terlebih dahulu, yaitu al-khatibu kal asadi, gitu, ya. Itu yang di garis bawahi. Kalau punya stabilo, pakai stabilo. Ya, itu yang di garis bawahi. Nah, kemudian di sini terlihat struktur kalimat tasbih sebagai asal dari struktur kalimat isti'arah, yaitu ditandai dengan adanya musyabbah dan musyabbah bih. Musyabbahnya adalah al-khatib, musyabbah bihnya adalah al-asad, tuh gitu, ya. Khatib, kata al-khatib adalah musyabbah dan singa adalah musyabbah bih, gitu, ya. Demikianlah yang dimaksud dengan isti'arah adalah berasal dari tasbih. Maka isti'arah yang berasal dari tasbih itu namanya disebut dengan alaqahnya, ya, disebut dengan alaqah musyabahah, ya, alaqah musyabahah. Alaqah itu titik temunya. Jangan lupa, alaqah itu sama dengan wajhus syabah. Ya, ingin atau mencari sesuatu, lalu di antara dua sesuatu tersebut ada titik persamaannya. Ya, bumi dan bola sama-sama bulat misalnya, itu namanya wajhus syabah atau disebut juga dengan alaqah. Awan sama dengan kapas, ya, awan sama dengan kapas dari sisi apanya? Putihnya. Nah, putih itu namanya wajhus syabah, boleh, atau juga disebut dengan alaqah, gitu, ya. Nah, terus kalau kita mempersamakan bumi dan bola, maka ini namanya torofain namanya, ya. Jadi bumi torof, bola torof, maka ada dua torof namanya. Ya, di dalam tasbih itu ada dua torof, maka disebut dengan torofani, ya, torofani atau torofaini namanya, ya. Nah, terus ada awan, ada kapas, ya, ada awan, ada kapas. Nah, ini juga namanya disebut dengan torofain namanya, ya. Nah, nanti kalau udah jadi isti'arah torofain, ya, musyabah dan musyabah bih itu salah satunya yang digunakan di dalam isti'arah. Ya, boleh menggunakan musyabbah, boleh juga menggunakan musyabbah bih, gitu, ya. Nah, nggak boleh dua-duanya. Kalau digunakan dua-duanya nggak jadi isti'arah. Coba tuh perhatikan pada halaman 77 di atas tadi tuh, khatabal khatibu kal asadi al mimbar, itu kalimat nggak ada isti'arahnya tuh di situ, ya, nggak ada isti'arahnya. Kenapa di situ tidak ada isti'arah? Karena musyabbah dan musyabbah bih dua-duanya ada di situ, ya. Khatib dan asad itu dua-duanya ada di situ. Kalau mau jadi isti'arah, maka boleh pilih khatib, boleh pilih asad, barulah, ya, kemudian menjadi isti'arah, ya. Kalau al-khatib dan asad masih nyampur di situ, itu tidak disebut sebagai isti'arah. Ya, masih kalimat hakikat biasa saja, ya, kalimat biasa saja, tidak mengandung isti'arah. Nah, cabut, buangin, pilih salah satu, boleh menggunakan khatib, boleh menggunakan asad, ya. Kira-kira yang mana yang dibutuhkan? Nah, itu yang nanti bisa dijadikan sebagai kalimat yang mengandung isti'arah, gitu. Nah, berarti dengan demikian kalau gitu isti'arah, ya, pasti kalimat yang di dalamnya menggunakan tasbih. Ingat tuh, ya. Sekali lagi, isti'arah itu pasti menggunakan kalimat yang di dalamnya menggunakan tasbih. Tasbih yang dipakai itu tidak dua-duanya tuh unsurnya. Tidak menggunakan musyabbah dan musyabbah bih, tapi menggunakan yang mananya? Salah satunya. Boleh musyabbah, boleh juga musyabbah bih, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau isti'arah tersebut menggunakan musyabbah bih, apa namanya? Kalau menggunakan musyabbah, apa namanya? Gitu, ya. Jadi, ya, dilihat dari musyabbah dan musyabbah bih, itu isti'arah punya nama, ya.
Nah, yang pertama namanya adalah isti'arah tasrihiyah. Sekarang apa tuh yang dimaksud dengan isti'arah tasrihiyah? Ya. Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Balagha Al-Wadiyah mendefinisikan isti'arah tasrihiyah sebagai berikut. Al-isti'arah tasrihiyah hiya ma khulifa minhul musyabbah. Isti'arah tasrihiyah ialah isti'arah yang musyabbahnya dibuang. Dengan demikian isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang musyabbahnya dibuang. Kalau saya sudah suka definisi begini, ini namanya menyusahkan pembaca namanya. Kenapa menggunakan yang dibuang? Kata-kata yang dibuang, kan kata-kata yang dibuang kan nggak kepake, ya. Jadi ribet banget kalau begitu, ya. Kembali kepada kalimat asal nih, yaitu khotobal asadu alal mimbar, ya. Kita karena di situ pakai al-khatib ya. Nah, sekarang kita bikin dulu al-khatib. Makanya pakai al. Al-asadi fi syaja'ati. Nih. Ya. Baik, udah kita pahami nih di sini. Ini namanya musyabbah. Ini namanya musyabbah. Dan sekarang kita gunakan al-asar sebagai kalimat isti'arah, ya. Khotaba al-asadu, ya, alal mimbar. Tuh, ya, khotaba al-asadu alal mimbar. Ini al-asad dari mana tadi? Musababi. Ah, itu di situ, musababi. Setelah dibuat tasbih, maka ambil salah satu unsurnya. Sekarang diambil dulu adalah musabah ya. Maka diambil kalimat asad. Nah, maka disusun kalimat baru khotobal asadu alal mimbar. Nah, kita bikin kalimat yang lain juga boleh, ya. Ra'aitu al-asada yusolli fil masjid, ya. Nah, sekarang kalimat ini udah mengandung atau sudah disebut isti'arah nih. Isti'arah itu kan katanya tasbih yang dibuat salah satu torofnya. Sekarang ketika sudah menjadi kalimat kan nggak digunakan dua-duanya kan? Ya, ada dua kalimat ini hanya menggunakan asad. Berarti kalau begitu ini udah disebut isti'arah karena hanya menggunakan salah satu daripada dua torof, ya. Ya, sekarang untuk yang pertama menggunakan apa? Musyabbah. Nah, ketika susunan kalimat sudah menggunakan salah satu daripada unsur tasbih yaitu musyabbah dan musyabbah, maka dia dinamakan dengan isti'arah. Gitu. Sekarang isti'arahnya apa namanya? Apa namanya kalau isti'arah menggunakan musyabbah itu di situ? Maka dinamakanlah yang disebut dengan al-isti'arah at-tasrihiyah namanya. Alasannya isti'arah at-tasrihiyah sesuai dengan definisi di buku adalah isti'arah yang membuang musyabbah. Kenapa yang dibuang yang disebut? Lah, sebut aja yang dipakai. Kalau begitu kita ambil teori yang lain. Isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang menggunakan itu yang jelas-jelas itu gitu. Kalau tadi mau diarahkan satu tuh tadi katanya isti'arah tasrihiyah adalah satu katanya ma'udhifa minhu al-musyabbah. Ini kita anggap susah. Kenapa? Karena kita enggak melihat yang dibuang masalahnya. Kenapa enggak dibalik aja kalau gitu, ya? Isti'arah tasrihiyah itu adalah mastukmila minhu,
ya, al-musyabbah bih. Ya, isti'arah taslihiyah adalah isti'arah yang menggunakan musyabbah bih. Faktanya begitu kan? Saya melihat singa sholat di masjid. Singa di sini singa ini adalah musyabbah bih pada kalimat al-khatib kal hasan. Itu begitu. Ya, dulu sini kita bikin susunan tasbih. Ya, al-jud, orang yang dermawan, kal bahri, orang yang dermawan bagaikan laut. Nah, ini apa namanya tadi? Musyabbah. Ini musyabbah bi. Nah, ya. Sekarang kita bikin kalimat, ya. Hadara al-bahru fil fasli misalnya. Tuh. Apa artinya? Laut hadir di kelas. Laut hadir di kelas, ya, laut datang di kelas. Nah, kalimat laut kelihatannya nggak bisa diartikan laut. Dari mana? Ada qarinah fil fasli, ya. Jadi menjadi kalau dengan kata fil fasli maka al-bahru tidak boleh diartikan apa? Nggak boleh diartikan laut. Maka kalimat yang sedemikian ini namanya disebut dengan isti'arah namanya, ya. Namanya disebut dengan isti'arah. Kenapa? Nah, ada kata yang tidak bisa diartikan sebagaimana seharusnya karena ada qarinah namanya, ya. Nah, sekarang isti'arahnya apakah menggunakan musyabbah atau menggunakan musyabbah di sini? Lihat dari sininya tadi nih, ya, al-jud kal bahri, dermawan itu bagaikan laut. Di antara al-jud dan al-bahri kan ini namanya tasbih nih, ya. Yang diambil salah satunya kan? Yang diambil salah satunya. Ambil salah satu daripada al-jud atau al-bahri, jadikan dia sebagai susunan kalimat. Nah, bikinlah kalimat, muncul hadar al-bahru bil fasli. Maka kalau begitu ini namanya sudah menjadi isti'arah. Dari mana? Nah, yang pertama al-bahru, ya, itu tidak bisa diartikan dengan apa adanya, ya, sesuai dengan kamus gitu, karena di depannya ada qarinah, ya, ada kata al-fasli, al-fasli. Nah, sekarang kalau mau dilihat dari segi namanya, lihat dari proses pengambilannya. Al-bahru itu musyabbah atau musyabbah bih? Nah, kalau isti'arah menggunakan musyabbah bih, maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah apa tadi? Disebut dengan al-isti'arah, ya, al-tasrifi, ya. Yang main dulu, seperti aja, ya. Pokoknya juga sudah.